Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya andaku sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu bahagia ya. Ya, sesuai dengan janji Ustadz, kita akan membahas soal-soal poster sebelumnya. Kita langsung saja ya. Jika jarak Bandung dan Jakarta 150 km, jika jarak pada peta 50 cm, tentukan skala pada peta tersebut. Nah, cara menyelesaikan soal seperti ini adalah mengubah 150 km ini dalam meter cm ya. Kemudian kita tulis rumusnya. Rumusnya yang dipakai adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya, itu 5 cm per 15 juta cm. Karena ini diubah jadi ini yang diubah jadi cm sehingga menjadi 15 juta cm. Kemudian kita masukkan dalam rumusnya seperti ini. Setelah jadi seperti ini, maka kita bagi ruas masing-masing 5 ya. Yang di atas 5 cm dibagi 5 sehingga menjadi 1 cm, dan yang di bawah diubah dibagi 5 menjadi 3 cm sehingga perbandingannya seperti. Kemudian kita lanjut pada soal skala berikutnya. Jarak kota A dan kota B pada peta adalah 4 cm jika skala pada peta yang digunakan adalah 1:500.000. Tentukan jarak kedua kota sebenarnya. Jadi kebalikan yang tadi ya, tadi skala, sekarang jarak sebenarnya. Nah, diketahui jarak kota A dan kota B itu pada peta ya 4 cm. Skalanya adalah 1:500.000. Jarak kedua kota sebenarnya, kita pakai rumus skala lagi ya. Rumus skala antara jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kita masukkan. Skalanya adalah 1:500.000 sama dengan 4 per JP. Kita kali silang. 1 kali JP sama dengan 500 kali 4. 500.000 kali 4 ya. Nanti jarak sebenarnya adalah 2 juta cm. Atau diubah menjadi kilometer, maka kita hapus 5 nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 20 km. Selanjutnya untuk pernyataan perbandingan, kemarin ada soal seperti ini ya. Misalkan diketahui A dan B 5:6, jika nilai A 20 maka nilai B adalah. Nah, kita lihat yang diketahui di sini kita tulis lagi ya. Jadi A banding B sama dengan 5:6 dan nilai A sama dengan 20. Jadi kita langsung ganti saja ya, nilai A-nya sama dengan 20 di sini. Ya, sehingga jadi seperti ini. Nah, kalau aturannya seperti ini, maka pinggir kali pinggir berarti 20 dikali 6. Kemudian B kali 5. Sehingga bentuk 120 sama dengan 5B. Ini masing-masing ruas dibagi dengan 5. Sama dengan 24 sama dengan B, atau 120 bagi 5 sama dengan B, atau 24, sehingga jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, menyatakan perbandingan siswa SMP kelas 7 Permata Papua terdiri dari 15 laki-laki dan 20 perempuan. Perbandingan laki-laki dan perempuan. Nah, kalau soal seperti ini, ini kan sudah jelas ya. Jadi masing-masing dibagi berapa sehingga membentuk nilai yang paling kecil. Itu artinya menyederhanakan, menggunakan faktor persekutuan ya untuk menentukan perbandingan dua bilangan, atau menyederhanakan dua bilangan terlebih dengan menggunakan FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, kita lihat di sini. Jadi masing-masing ruas dibagi dengan 5. Kenapa 5? Karena 15 dan 20 itu FPB-nya adalah 5, sehingga diperoleh 3:4. 15 bagi 5, 3, 20 bagi 4, 5, 4. Jadi perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 3:4. Selanjutnya pada soal berikutnya, perbandingan senilai.
Paman adalah seorang koki pembuat kue. Minggu besok, Paman berencana membuat donat kentang untuk dihidangkan di toko kuenya. Resep yang untuk membuat donat kue membutuhkan bahan terutama tepung terigu dan kentang ya. Yang kita bawa di sini adalah tepung terigu dan kentang dengan perbandingan 3:2. Jika Paman berniat menghabiskan seluruh kentangnya, berarti 500 gram ini harus habis. Maka Paman membutuhkan tepung terigu sebanyak. Ya, kita lihat petunjuknya dulu ya. Petunjuknya di sini ada. Ya, sebuah soal merupakan perbandingan senilai dengan rasio tepung terigu dan kentang adalah 3:2 atau perbandingannya. Semakin banyak kentang yang ditambahkan, maka semakin bertambah juga tepung terigu yang digunakan. Coba kita lihat. Nah, coba diperhatikan garis ini ya. Ini artinya turun ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tepung terigu 3:2 ya, terigu banding kentang. Jadi ini 3x. Kita lihat di sini 2 menjadi 500. Jadi ini kemungkinan dia naik juga ya. Jadi arah panahnya juga akan turun. Karena di sini turun. Kecil menjadi besar. Maka bentuk seperti ini 3/x sama dengan 2/500 itu dikali silang sehingga mendapat 3x sama dengan 1500 dibagi x sama dengan 1500 bagi 2 sehingga mendapat 750. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut pada soal perbandingan berbalik nilai. Ini berbalik nilai itu berlawanan tadi dengan perbandingan senilai ya. Kita lihat. Seorang pedagang mengumpulkan semangka berdiameter 15 cm ke dalam sebuah karung. Ternyata hanya memuat 8 semangka. Jika semangka berdiameter 60 cm, maka banyaknya semangka yang dimuat oleh karung tersebut adalah. Kita lihat petunjuknya sudah ada. Nah, kemudian kita susun seperti ini ya. Kalau 15 cm, maka yang dimuat karung itu hanya 8 semangka ya. 15 8. Kemudian kalau bagaimana ketika 60 cm diameternya? Nanti kita tulis seperti ini ya. Senti buah. Kalau 15 8 buah, kalau 6 cm berarti berapa buah? Kita langsung tulis ya. Ini naik turun ya, berarti dari 15 ke 60 berarti nilainya naik ya. Jadi kalau ini nanti nilai 8 ini lebih besar dari X ya. Jadi kalau misalnya Anda soal seperti ini nilai 8 berarti jelas ini salah ya. Nah, harus lebih besar. Jadi kemungkinan B, C atau D. Nah, mari kita lihat bagaimana cara yang mengerjakan. Jadi 15/60 sama dengan X/8. Jadi kita balik ini ya. Ingat bahasa berbalik ya. Jadi perbandingan kedua ini kita balik menjadi X/8. Setelah itu kita kali silang ya. 60 kali X 60X nanti 15 kali 8 120, masing-masing dibagi 60 sehingga mendapat 2 buah. Jadi yang masuk dalam karung itu hanya 2 buah saja. Jawabannya adalah D. Kita lanjut pada perbandingan berbalik nilai berikutnya. Sebuah lemari buku dapat menampung 36 buah buku dengan tebal buku 8 mm. Banyaknya buku yang dapat ditaruh di lemari tersebut jika tiap buku tebalnya 24 mm adalah. Nah, ini juga perbandingan berbalik nilai. Kita tulis dulu bukunya. 36 buku itu berarti kalau 8 mili. Berapa buku kalau misalnya 24. Nah, kita lihat di sini ya, ini lagi yang dibalik seperti pada soal tadi. Kita langsung tulis 36/X ya, seperti ini. Kemudian kita balik 24/8, bukan 8/24 karena dia berbalik nilai. Kalau dia senilai berarti langsung tulis 36/X sama dengan 8/24. Tapi karena ini perbandingan berbalik nilai, maka perbandingan kedua dibalik. Sehingga menghasilkan seperti ini. Ya, X ini membagi sama dengan 12 buku. Jadi jumlah buku dalam lemari itu adalah 12. Kita lanjut
pada perbandingan berbalik nilai yang contoh yang lainnya, suatu hari Fulan memperkirakan persediaan makanan untuk 6 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Ini untuk Fulan ini mempersiapkan makanan untuk ayam ya, 6 ekor untuk 12 hari. Bila hari itu ia membeli 2 ekor ayam, berarti bertambah ayamnya yang persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu. Berarti kita lihat di sini perbandingannya 6 ekor jadi 12 hari saja ya. Jadi kenapa ini ditambah? Karena si Fulan membeli 2 ekor lagi. Jadi perbandingan seperti ini. Maka 6/8 sama dengan X per 12. Ingat ini dibalik. Jadi X per 12. Berarti 8X sama dengan 72 atau X sama dengan 9 hari. Jadi jawabannya adalah BB. Soal berikutnya adalah pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 130 hari oleh 55 pekerja. Sebelum pekerja dimulai ditambah 10 orang pekerja. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah. Nah, kita bikin susunannya seperti ini. 55 per ya 55 tambah 10 kan 65 ya. Jadi kita tulis seperti ini. Ingat bahwa perbandingan kedua dibalik. Ya, dibalik. Baru kita kali silang hingga hasilnya seperti ini. Jadi nilainya adalah 110 atau cicak. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Adapun ukhrul yang berhubungan dengan mata pelajaran kita yaitu barang siapa yang menolong saudaranya maka Allah akan selalu menolongnya. Artinya bahwa ketika kita bersedekah, berapa jumlah sedekah kita, jika lebih banyak dari sedekah kita, maka amal yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala itu kan semakin banyak. Maka ukhrul ini sangat berbanding senilai dengan sedekah, dengan amalan atau amalan-amalan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita menyedekahkan sesuatu yang jumlahnya lebih sedikit, maka pahalanya pun lebih sedikit. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Ustadz tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.